Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnira Khalifah, NIM 1811149. Saya dari kelas PAI 6E. Di sini saya akan membuat video tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut RPP untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktek penyusunan program pembelajaran PAI. Di sini saya mengambil RPP dari sekolah SD Negeri 3 Margodadi, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 6 semester 2. Materi senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Alokasi waktu 1 kali 4 jam pelajaran. Baiklah, langsung saja ke tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat mengetahui kisah keteladanan Nabi Yunus. Selanjutnya, siswa dapat mengetahui kisah keteladanan Nabi Zakaria. Selanjutnya, siswa dapat mengetahui kisah keteladanan Nabi Yahya. Selanjutnya, siswa dapat mengetahui kisah keteladanan Nabi Isa. Selanjutnya, siswa dapat mengetahui kisah keteladanan Ashabul Kahfi sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya, siswa dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus. Selanjutnya, siswa dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Zakaria. Selanjutnya, siswa dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Yahya. Selanjutnya, siswa dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Isa. Dan yang terakhir, siswa dapat menceritakan kisah keteladanan Ashabul Kahfi sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu model pembelajaran. Model atau strategi metode pembelajaran yang digunakan diantaranya yang pertama, ceramah atau interaktif. Yang pertama ceramah interaktif atau menceritakan dan menjelaskan kisah melalui gambar atau tayangan visual atau film yang bersifat konstekstual kekinian. Yang kedua, diskusi dalam bentuk The Education Diagnosis Meeting, artinya peserta didik berbincang mengenai pelajaran di kelas dengan maksud saling mengoreksi pemahaman mereka atas pelajaran atau materi yang diterimanya, agar masing-masing memperoleh pemahaman yang benar dan dilengkapi dengan lembar pengamatan dalam pelaksanaan diskusi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Pembelajaran dimulai dengan cara guru mengucapkan salam dan memanjatkan doa bersama. Yang kedua, memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, menyapa peserta didik dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Alokasi waktunya yaitu 20 menit. Selanjutnya, kegiatan inti, yaitu yang pertama, peserta didik mengamati gambar atau ilustrasi yang terdapat dalam buku teks. Yang kedua, peserta didik diberi kesempatan untuk menanya tentang hal yang telah diamatinya. Apabila mengalami kesulitan, guru memberikan bimbingan dan panduan atau stimulus agar peserta didik dapat mencari tahu dengan cara menanya. Yang ketiga, pertanyaan peserta didik yang diharapkan tidak saja apa atau siapa, tetapi mengapa dan bagaimana. Yang keempat, pertanyaan peserta didik diinventarisir guru. Yang kelima, selanjutnya secara individu maupun berkelompok diadakan diskusi untuk menanggapi dan menjawab beberapa pertanyaan. Yang keenam, proses mendapatkan tanggapan dan jawaban atau pelaksanaan diskusi difasilitasi oleh guru sehingga berjalan dengan baik. Yang ketujuh, peserta didik atau kelompok lain menanggapi. Yang kedelapan, salah satu peserta didik atau perwakilan kelompok diminta untuk menyimpulkan hasil diskusi. Yang kesembilan, peserta didik diberi penjelasan oleh guru sebagai tambahan dan pengetahuan tentang maksud isi gambar atau ilustrasi. Yang ke-10, peserta didik menyimak penjelasan guru. Yang ke-11, dari hasil menyimak kisah tersebut, peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya baik secara individu maupun secara berkelompok. Dan yang terakhir, guru merangsang pengaitan gambar atau ilustrasi dengan topik yang akan dipelajari.
Di sini alokasi waktunya yaitu 100 menit. Baiklah, yang terakhir yaitu penutup. Peserta didik membuat kesimpulan dibantu dan dibimbing oleh guru. Yang kedua, pelaksanaan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Dan yang terakhir, menutup pelajaran dengan berdoa dan salam. Alokasi waktunya 20 menit. Poin yang terakhir yaitu penilaian sikap. Observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian pengetahuan yaitu menjawab pertanyaan pilihan ganda dan uraian. Dan penilaian keterampilan yaitu unjuk kerja dalam sebuah kelompok. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.